Halo semua, selamat datang di channel kami. Kita akan menyelami rahasia-rahasia tersembunyi dalam sejarah, menggali fakta unik menarik, sekaligus membahas momen-momen terbaik di masa lampau. Nakula dan Sadewa merupakan dua tokoh utama dalam wiracarita Mahabharata. Keduanya adalah saudara termuda sekaligus saudara kembar yang merupakan bagian dari Pandawa. Keduanya merupakan putra Dewa Aswin, dewa tabib kembar. Nakula dan Sadewa merupakan putra Raja Pandu yang lahir dari rahim putri kerajaan Madra yang bernama Dewi Madri, istri kedua Raja Pandu. Sementara ketiga kakaknya, Yudhistira, Bima, dan Arjuna, lahir dari rahim istri pertama Raja Pandu yaitu Dewi Kunti. Menurut kitab Mahabharata, Nakula yang sangat tampan dan sangat elok parasnya. Menurut Drupadi, Nakula merupakan suami yang paling tampan di dunia. Namun, sifat buruk Nakula adalah membanggakan ketampanan yang dimilikinya. Hal itu diungkapkan oleh Yudhistira dalam kitab Mahaprastanika Parwa. Selain tampan, Nakula juga memiliki kemampuan khusus dalam merawat kuda dan astrologi. Sedangkan Sadewa lebih pandai daripada kembarannya. Dalam hal perbintangan atau astronomi, kepandaian Sadewa jauh di atas murid-murid Drona yang lain. Selain itu, ia juga lebih cekatan dan pandai dalam hal berternak sapi. Menurut Mahabharata, si kembar Nakula dan Sadewa memiliki kemampuan istimewa dalam merawat kuda dan sapi. Nakula digambarkan sebagai orang yang sangat menghibur hati. Ia juga teliti dalam menjalankan tugasnya dan selalu mengawasi sifat jahil kakaknya Bima, dan bahkan terhadap senda gurau yang terasa serius. Nakula juga memiliki kemahiran dalam memainkan senjata pedang. Meskipun Sadewa merupakan Pandawa yang paling muda, tetapi ia dianggap sebagai yang terbijak di antara mereka. Yudhistira bahkan pernah berkata bahwa Sadewa lebih bijak daripada Wrehaspati, guru para dewa. Sadewa merupakan ahli perbintangan, matahari, air, dan strategi perang. Langkahnya bagaikan air keruh menjadi bening sebening wibawanya. Mata seindah matahari bisa memenahi hidupnya. Bintang dan bulan bagaikan kasihnya yang menerangi di saat gelap. Wajahnya berseri-seri bagaikan laki-laki yang bertanggung jawab. Saat Pandawa mengalami pengasingan di dalam hutan, keempat Pandawa, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa meninggal karena meminum air beracun di sebuah danau. Ketika sesosok roh gaib memberikan kesempatan kepada Yudhistira untuk memilih salah satu dari keempat saudaranya untuk dihidupkan kembali, Nakula yang dipilih oleh Yudhistira untuk hidup kembali. Ini karena Nakula merupakan putra Dewi Madri dan Yudhistira yang merupakan putra Dewi Kunti. Ia ingin bersikap adil terhadap kedua ibu tersebut. Apabila ia memilih Bima atau Arjuna, maka tidak ada lagi putra Dewi Madri yang akan melanjutkan keturunan. Namun atas ucapan suci dan keadilan pemikiran Yudhistira, roh gaib dari danau itu yang merupakan penjelmaan dewa yang hanya menguji keteguhan hati Yudhistira, akhirnya menghidupkan seluruh putra Pandu. Ketika para Pandawa harus menjalani masa penyamaran di kerajaan Wirata, Nakula menyamar sebagai perawat kuda dengan nama samaran Damagranti. Sesuai dengan keahliannya, ia merawat kuda-kuda kerajaan, terutama kuda milik para petinggi kerajaan. Sementara dalam penyamaran di kerajaan Matsya, Sadewa berperan sebagai gembala sapi bernama Tantripala. Ia menyadari bahwa penderitaan para Pandawa adalah akibat ulah licik Sangkuni. Maka ia pun bersumpah akan membunuh sang paman apabila meletus perang saudara melawan Korawa kelak di Kurusetra. Setelah masa hukuman berakhir, pihak Korawa menolak mengembalikan hak-hak Pandawa. Upaya perundingan pun mengalami kegagalan. Perang di Kurusetra pun meletus. Meskipun jumlah kekuatan pihak Pandawa lebih sedikit, tetapi mereka memperoleh kemenangan.
Dikisahkan ketika Dewa Indra meminta perisai sakti dan anting yang dimiliki Raja Anggakarna sebagai amal baik perbuatannya sebelum perang Mahabharata terjadi. Raja Anggakarna pun memberikan perisai sakti dan anting yang sudah dipakainya sejak ia lahir kepada Dewa Indra. Meskipun Raja Anggakarna sadar tanpa perisai sakti dan anting itu, Raja Anggakarna tidak memiliki perlindungan dari dalam dirinya, terutama ketika kelak berhadapan dengan Arjuna. Perlu diingat bahwa perisai sakti dan anting tersebut adalah pemberian Dewa Surya yang juga ayah dari Raja Anggakarna, yang membuatnya kebal dari segala macam bentuk senjata apapun. Setelah memberikan anugerah yang menjadi miliknya kepada Dewa Indra, Raja Angga pun terkapar dengan penuh luka di tubuhnya. Ibu Ratu Kunti yang merupakan ibu kandungnya tak kuasa melihat keadaan Raja Anggakarna. Setelah memastikan keadaan Raja Anggakarna, ia bergegas berlari menuju perkemahan para Pandawa. Ia hendak meminta tolong kepada Nakula dan Sadewa untuk menyembuhkan Raja Anggakarna, mengingat Nakula dan Sadewa merupakan ahli pengobatan yang mampu menyembuhkan luka apapun dengan ramuan obatnya. Mengingat Nakula dan Sadewa merupakan putra dari Dewa Tabib Kembar Batara Aswin. Pada awalnya Nakula dan Sadewa tidak mau menuruti perintah Ibu Kunti, karena menurut mereka Raja Anggakarna adalah bagian dari musuh besar mereka pada perang Baratayuda di Kurusetra. Namun setelah Ibu Kunti memohon sambil menangis dan atas perintah kakak tertua mereka Yudhistira yang beranggapan bahwa kematian terbaik bagi seorang kesatria adalah di medan perang, bukan di meja perawatan. Bukan pula sikap kesatria yang membiarkan musuhnya terkapar tak berdaya dan tak berbuat apapun untuk sekedar membiarkan luka musuhnya sembuh. Akhirnya Nakula dan Sadewa pun bergegas ke tenda Raja Anggakarna untuk mengobatinya. Setelah diberikan ramuan suci oleh Nakula dan Sadewa, keajaiban pun muncul dengan kembalinya tubuh Raja Anggakarna menjadi seperti semula. Raja Anggakarna yang tersadar lalu bergegas bangkit untuk mengucapkan terima kasih kepada Nakula dan Sadewa. Namun tanpa mengucapkan apapun, Nakula dan Sadewa bergegas pergi meninggalkan Raja Anggakarna. Dalam perang Mahabharata, Nakula yang memiliki kemahiran dalam memainkan senjata pedang berperang melawan pihak Kurawa dengan gagah berani dan tanpa rasa takut sedikit pun. Banyak dari kesatria dari pihak Kurawa yang dihabisinya. Namun ia tidak menyentuh sedikit pun ke 100 Kurawa, karena kematian ke 100 Kurawa sudah menjadi bagian dari sumpah Werkudara Bima yang akan membunuh mereka. Begitu pula dengan Sadewa, keberaniannya dalam berperang tak perlu dilakukan lagi. Bahkan ia sudah bersumpah untuk membunuh pamannya Sengkuni yang menjadi akar permasalahan dan menyebabkan perang besar Baratayuda di Kurusetra, termasuk telah menipu paman kandung Nakula Sadewa, Raja Madra dengan tipu muslihat, sehingga Raja Madra akhirnya harus berpihak pada kubu Kurawa dan menjadi kusir dari Raja Anggakarna. Pada hari ke-18, Sadewa berkesempatan untuk bertempur melawan Sengkuni. Dengan penuh amarah dan dendam, Sadewa bertarung dengan gagah berani. Sementara dengan mengandalkan ilmu sihir dan perlindungan dari Duryudana, kakak tertua Kurawa, Sengkuni juga sangat ingin untuk membunuh Sadewa. Namun dengan kemampuan yang dimiliki dan tekad yang bulat, Sadewa dengan susah payah akhirnya berhasil mengalahkan Sengkuni dengan pedangnya ketika perhatian Duryudana dialihkan oleh para Pandawa yang lain. Akhirnya Sengkuni pun tewas di tangan Sadewa dengan pedangnya. Meskipun Nakula dan Sadewa dilahirkan dari ibu yang berbeda, namun mereka berdua mampu menjadi keluarga yang kompak antara satu sama lain. Bahkan keduanya semenjak kecil sudah sangat dekat dengan Dewi Kunti yang merupakan ibu tirinya. Hal itu dikarenakan ibu kandung dari Nakula dan Sadewa telah tiada ketika keduanya masih kecil. Nakula dan Sadewa sangat menghormati dan patuh terhadap Yudhistira yang merupakan anak tertua dalam keluarga Pandawa. Apapun perintah dari Yudhistira, Nakula dan Sadewa sepenuhnya menerima apa adanya dan mengikuti keputusan kakak tertuanya itu. Ketaatan dan kepatuhan terhadap keluarga serta kesetiaan keduanya kepada keluarga dan kerajaan menjadi simbol kekuatan nurani yang tak perlu diragukan lagi. Berani menentang ketidakadilan dan menjunjung tinggi kebenaran serta sikap kesatria menjadi salah satu contoh bagaimana seseorang harus hidup di masa mendatang. Mampu bertahan dalam keadaan apapun dengan tetap mengakhiri perjalanan dengan sebuah kata, yaitu kebenaran.
Terima kasih sudah klik video kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen jika Anda menikmati konten ini. Sampai jumpa di video berikutnya.